bikin soundtrack gitu. Kalau luar. Wah luar ya. Aduh nih. Gue kayak gak yakin gitu deh. Yakin, cuma gitu. Ceritanya gitu lu. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Balik lagi di Pojok Musik. Halo. Wis, kita biasanya pojok musik berdua doang. Atau kalau bintang tamu. Iya, sekarang bintang tamunya juga ada ya. Iya. Tapi tidak lain tidak bukan adalah seonggok. Sebongkah. Seekor. Salah satu karakter dari MTV. Aduh. Butthead. Yang sudah dikukuhkan ya acaranya ya. Barengan sama Mas Edo di Soki. Ayo, Halo. apa kabar Mas Edo? Baik Mas. Gimana kabar saya? Saya kabar Mas baik. Sehat Dok. Sehat. Ini pertama kalinya Edo datang ke sini hari Minggu ya. Iya. Benar. Parah banget nggak datang CFD. Tahu. Kita Iya. CFD pagi-pagi Mas Edo. Ada tausiah tadi. Tahu. Masya Allah. Gue udah kebayang banget Mas Edo. Soalnya tuh tadi kan pas gue datang ke sana tuh lagi senam. Nah gue ngebayangin muka lo lagi senam tuh kayak bahagia banget gitu. Apa gini gitu ya? Iya. Tapi lo emang gak hobi senam ya? Enggak, yoga sih lebih ke yoga paling. Gue kira lo hobi nonton film. Oh iya benar. Karena kita ngebahas tentang film. Iya. Dan soundtracknya. Iya betul sekali. Karena pas banget kita ada Mas Edo ya. Mm-mm. Karena dia ini salah satu kritikus berat ya. Kritikus film bukan ya? Penonton aja. Penonton. Film akhir-akhir ini lagi tonton apaan cuy? Gue hari ini semalam itu nonton lagi Zombieland. Iya. Karena pengen banget ya BM. Ya udah nonton itu terus nonton sama salah satu film Jepang yang live actionnya baru tayang di Indonesia. Apa tuh? 5 cm per detik. Apa tuh judulnya? 5 Saya lupa second nih. per second. Ya pokoknya gitu. Oh 5 cm per second. Nah iya itu. Oh iya. Lu Mas Edo lagi nonton apaan tuh akhir-akhir ini? Gue kemarin nonton film yang menang best apa ya? Di Grammy. Apa tuh? Filmnya Leonardo DiCaprio. Grammy ya? Grammy. Apa Oscar sih kok film tuh? Oscar. Iya. Oscar Lawalata. Lah oh iya. Film apa? Ada pemain tinju. Titanic. Itu aja One Battle After Another. Itu film tentang apa tuh? Film kayak perang gitu pemberontakan. Oh. Jadi menurut oke. lu yang bikin film itu menyenangkan apa? Karena Oh. tapi kan berbasis komedi juga. Oh gitu. Oh, ada komedinya. Action, ada komedi juga. Gue kayak nonton film Leonardo DiCaprio yang terakhir itu. Yang ini. Apa tuh judulnya? Ini Once Upon a Time in Hollywood. Bukan. bukan. Gue terakhir nonton filmnya Leonardo DiCaprio itu yang dia tuh berantem sama beruang apa ya? The Revenant. Oh. Itu adalah pertama kalinya si Leonardo DiCaprio tuh dapat Oscar di film itu tuh. Setelah Titanic kan kurang Titanic megah kenapa? apa Jadi, kan. Gak dapet coy. Emang gak dapat? Titanic tuh gak dapet. Oh dapatnya ini berarti ya FFI. Indonesia. Tapi kan kita kalau misalnya ngomong soal film itu pasti sangat lekat dengan soundtracknya kan. Iya benar. Ya kan. Dan di film-film terbaru ini kan juga banyak soundtrack film yang bisa dibilang dapat perhatian khusus dari penikmat musik dan penikmat film ya. Iya kayak baru-baru ini kan ada Rimba kan waktu itu kita undang dengan salah satu singlenya dia yang di albumnya mereka tuh yang Kampiun kan. Itu diputerin di filmnya yang berjudul Suka Duka Tawa gitu. Kalian udah yang nonton belum sih Suka Duka Tawa? Gue belum nonton. Jujur gue juga belum lagi. Gue juga belum. Belum nonton. Trailernya aja. Bagus ya dari trailernya lu kebayang buat kayak aduh gue kayak mau Stand up nonton nih. komedi banget sih kayaknya. Oke. Mm-mm. Emang filmnya arahnya ke Tapi komedi agak sedih gitu. juga ya kalau nggak salah ya. Dia karena ada apa namanya? Ada relasi antara orang tua dan anak ya. Oh. Jadi si bapaknya ini katanya bantuin dia untuk bikin naskah stand up atau materi stand up. Iya. Si anaknya ini si Tawa. Oh namanya itu Tawa. Diperankan oleh Rachel siapa namanya? Rahel Amanda. Iya, Rahel Amanda. Tawa ya namanya ya. Tapi kalau bisa kalau back soundnya kenapa pakai milih ini ya backing apa namanya? Iya back soundnya ya. Kenapa lagu ini ya Kampiun ini? Karena mungkin di ujung ini kali men si Tawa ini kan jadi pemenang. Wah spoiler nanti ya. Oh lu udah nonton? Bukan belum menonton. Cuma kemungkinan kayak gitu. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya gua Dipancing saya. tapi jujur ya kalau misalnya emang ujung-ujungnya seperti itu ini mungkin teman Tangerang kalau misalnya bisa ngasih tahu kita yang udah nonton ya. Iya. Bisa DM aja sama kita nih.
Karena kalau misalnya lagu ini ya, kalau misalnya yang gue rasain itu emang vibes-nya tuh dari awal tracknya sampai di akhir tuh menurut gue pribadi emang build up-nya tuh bagus banget. Dari awalnya mereka tuh bawanya santai, habis itu ke ref masuk, habis itu muter lagi ke awal ngelup lagi, habis itu di puncaknya tuh di bagian bahwa aku pemenang. Wah itu seru banget sih. Bukan berenang ya. Bukan pesenam juga bukan. Dan menurut gua itu kalau misalnya emang untuk selebrasi kemenangan tuh kayak bagus pas banget ya. sih. Selain lagu Queen, We Are the Champion. We Are the Champion. Iya. Iya. Kampion sih lumayan jadi sorotan juga nih di film ini ya. Dan ada juga film yang gua sama Adil tonton yang Adil nangis lagi itu ya. Ini ada. Itu No filmnya Stress. gimana? Itu filmnya keren. Boleh ceritain sinopsis dikit Ya kali sinopsis dikit aja lah. Ya pokoknya si ibu ini digantikan sama teknologi. Tapi banyak perdebatan di situ nih plus minus dari penggunaan teknologi si ibu ini loh. Kayak film horror gitu ya? Kayaknya deh. Kalau horror kan lu pacaran sama AI. Iya. Iya kan? Nonton masih Dok? Horror. Ya, Nah itu menurut lu gimana tuh horror tuh? itu oke sih, cuman terlalu beyond ya. Iya sih. Iya. Nah, itu terus Oh Beyond ini ya. bioskop. bukan. Gue tahu arah lu ke sana. Iya, oke. Gue tahu arah lu ke sana. Bukan. Bukan. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai ya itu tadi perdebatan. Oh iya itu. Terus ya udah si Ringo ini sebagai bapak kan pro kontra lah terkait pergantian ibu dengan teknologi. Ya pokoknya teman-teman bisa nonton lah ya. Dan soundtracknya tuh bagus banget dengan isi lagu-lagunya enak-enak ya. Iya. Apalagi dengan No Stress featuring Rara ya. Raih Tanahmu tuh enak banget sih. Raih Tanahmu ya. Sering kita puterin juga kan di sini. Iya, Nah sering menurut banget. tuh kenapa lagu ini tuh cocok untuk dijadikan soundtrack gitu? Nah ini menarik nih ya. Nah. Apa ya Dile? Karena lu udah nonton kan? Iya. Dan lu juga sempat ngobrol sama teman-teman No Stress kan saat itu? Karena sebelum ibunya meninggal tuh kayak menceritakan kisah, bukan kisah sih, kayak ini aja sih ceritanya juga tentang alam gitu loh men. Jadi kayak lu harus bisa hidup dengan alam yang sejuk gitu, nggak bisa terus-terusan lu harus kayak gitu deh pokoknya. Nah kan tuh menjelaskan tuh barusan tuh. Nah, ini ibunya diganti AI berarti Aibu kali ya. benar banget. Benar. Kayak iPhone. Jadi ya? Aibu. Iya. Bener mas. Oh, bener jadi benar. Aibu. Mas kok ngomong? Tapi bener namanya jadi Aibu gitu. Iya jadi Aibu. Oh gitu. Benar Lu banget. bercanda lu tahu sih? Benar. Oh. Udah nonton ya? Enggak dibisik-bisikin Mas. Iya keren. Iya. Tapi kalau misalnya bicara soal No Stressnya ya, gue juga suka sama mereka dengan ya mereka kan folk banget ya. Iya. Habis itu mereka juga mengangkat unsur Bali banget, yang kesannya tuh ya alam banget gitu loh. Iya. Dan lagu-lagunya mereka kan juga lumayan banyak mengkritisi soal alam-alam yang ada di Bali kan. Bener. Jadi menurut gue kalau misalnya emang ada sangkut pautnya dengan alam tadi itu, No Stress cocok banget sih. Karena kalau nggak salah ibu Aibu itu. ada namanya apa gitu. Jadi itu dia si ibu ini ternyata punya kayak impian tuh punya kayak bukan apa ya? Taman bunga gitu loh. Oh gitu. Jadi berhubungan sama itu. Oh iya. Impiannya tuh pengen punya taman dengan banyak bunga gitu. Kalau Mas Edo sendiri film apa Mas Edo? Apa? Yang Akhir-akhir ini menurut tuh soundtracknya wah canggih nih gitu. film baru kali. Film baru gitu. Tuhan, apakah kamu mendengarmu? Itu soundtracknya apa ya? Benar kan? Itu ya Hammer. Hammer. itu ada juga nangis loh. Oh. Ya kan SMP? Ada nangis kan? Kemarin kita nobar ya. Tuhan, benarkah kamu mendengarku? Kemarin kita nobar. Terus? Banyak yang nangis katanya. Oh iya. Termasuk salah satu orang yang duduk paling pojok sebelah sana itu ya. Iya. Itu nangis loh. Emang iya Mas Adi nangis. Oh ya. Ya nggak apa-apa emang filmnya kan sedih juga. Iya sama satu lagi lagu yang enak tuh di soundtrack filmnya Panggil Aku Ayah. Oh. Ini Adil nangis beneran kalau ini. Tapi kenapa? Kenapa soundtracknya apa waktu itu? Kenapa dan bagus juga? Mencintaimu itu pas banget ya dari sosok anak yang tegar kan? Oh aku tegar dari Rosa. Oke. Iya. Kenapa menurut lo itu soundtrack cocok buat film ini? Ya karena Panggil Aku Ayah ya? Iya Panggil Aku Ayah. Jadi si ayah ini harus tegar karena anaknya ini kan sebenarnya bukan anak asli ya, bukan anak kandung. Dia tuh jadi anak. Ini spoiler banget nih. Dikit aja. Jadi si anak ini tuh diambil karena
si ibu ini punya utang. Oke. Jadi sebagai jaminan lah. Oh. Gitu. Kalau dan akhir-akhir ini Rosa juga lagi lumayan sering buat ngisi soundtrack ya. Oh iya benar. Pas waktu itu kita nonton Tayang Indonesia di sini. Tayang Indonesia di sini, bahkan Rosanya pun memerankan jadi pemain juga kan. Jadi Rosanya di situ ya. Jadi Rosanya di situ. Nah, dengan lagu yang diciptakan Rigen. Enggak cameo, beneran dia jadi memerankan. Oke. Jadi tuh filmnya yang ini seinget gue ya Tayang Flashback Indonesia. jatuhnya ya. Tayang Indonesia di sini itu filmnya adalah Rosa ini pengen recording lagu. Terus dia tuh ngerasa yang kayak aduh lagunya kurang oke gitu. Terus salah satu tim dari labelnya ini ada nih sebenarnya lagu gitu. Ciptaan pemeran lain lah. Ciptaannya si pemeran gue lupa nama pemeran, pokoknya si Brian Domani sama si ceweknya ini. Terus dikasih denger sama si Rosa, wah ini lagunya enak. Gue boleh nggak minta izin buat mainin lagu ini biar kita rekam. Iya. Habis itu diajak ketemu kan pelaku-pelakunya ini yang produksi lagu ini. Terus pas ketika ketemu, ya akhirnya diceritain tuh flashback kenapa bisa lagu itu tercipta. Iya. Aduh judul lagunya apa ya, lupa lagi. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja ya, Rosa ya? Iya tuh. Itu lagu saya Mas. Selalu disebut loh. Lagu gue. Mas kayaknya Mas nih harus ikut di Star Trek deh tuh pojok musik di live band ini. Nanti ya. Taingin Usai. Judulnya apa? Hah? Taingin Usai. Tahu saya ingin? Bukan. Iya. Iya. Vanessa ya benar. Itu juga menurut gua emang nonton lu? Gua nonton. Nangis kan? Iya. Allah, malu tuh sama itu. tapi emang filmnya bagus. Cuma waktu itu kita emang setengah film doang. Karena kita kan konten bareng Vanessa-nya kan. Iya. Dan sekarang kita ngomongin tentang lagu-lagu soundtrack yang mungkin kita suka gitu kali ya. Oh iya. Paling bagus di film atau series. Kalau Mas Edo? Mas Edo. Film Mendadak Dangdut ya? Mendadak Dangdut bagus. Yang versinya Anya Geraldine. Gue tahu. Ada. Gue tahu. Jarang dibelai ya judulnya. Iya. Tapi disingkat. Ada. Baru tahu Tapi lagunya Titi Kamal kalau nggak di iya. cover Yang lalai panggil aku si alay. Iya benar. Iya. Enggak pekal teman. Terus apa lagi? Apa ya? Film lama Titanic boleh tuh, My Heart Will Go On. Tapi itu ikonik banget lagi. My Heart Will Go On tuh. Kayak soundtracknya paling terkenal itu ya. Soundtrack paling terkenal iya, My Heart Will Go On tuh kena banget sih. Sama ini The Cardigan Loveful tuh film apa ya? Aduh, Love Me. Oh, Romeo Juliet. Emang iya? Iya, Romeo plus versi Juliet. Ini ya, Leonardo DiCaprio-nya ya. Aduh, gue lupa. Pokoknya itu Romeo plus Juliet itu ya tadi The Cardigans itu Loveful. Tapi Titanic sih. Titanic megang sih. Dan sampai sekarang tuh masih digaungkan loh. Iya sih. Kadang-kadang closing siaran kita pakai lagu itu dengan singlong. Iya. Yang bagus. Tapi kalau gue ya, lagu ini dari anime dah. Gue ngambil tiba-tiba masuk Irwan bule. Iya itu. Gue kalau lokal kayaknya film lu gue luar dulu deh. Iya luar. Luar itu gue suka sama di info dikit ya. Lu tahu nggak kalau misalnya I Will Always Love You Whitney Houston itu sebenarnya cover. Emang iya? Aslinya siapa yang nyanyi? Itu cover. Ada salah satu musisi di tahun 1974 dia itu bikin lagu I Will Always Love You itu buat salah satu rekannya lah. Oke. Terus di tahun 1990-an lah. Itu mereka akhirnya bikin film judulnya The Bodyguard. Oh ya gue tahu The Bodyguard. Iya. The Bodyguard yang meranin Whitney Houston sama satu aktor ternama juga gue lupa namanya siapa. Itu nyanyiin lagu Whitney Houston, lagunya si orang ini My Heart Will Go On. Oh. Dan lebih pecah ternyata. Iya. Dan sampai sekarang kan My Heart Will Go On tuh pasti terkesannya tuh terkenalnya gara-gara Whitney Houston kan. Padahal itu bukan lagu original dari dia. Kalau gue luar ini ya men. Living on the Jet Plane film apa ya? Oh, Living on the Jet Plane. Wah, asik banget sih itu. Itu film apa ya? Gue lupa Armageddon kan? Oh iya Armageddon sama Armageddon. Sama satu lagi filmnya John Travolta dulu. Dikit. John Travolta Pulp Fiction. Yang Beautiful.
It's a beautiful day. Beda Mas itu. Oh, itu Michael Bublé. Itu Michael Lansrock. Bukan, Michael Bublé. Apa lihat-lihat? Kok tiba-tiba kesini? Sorry. Kok tiba-tiba? Dia ngeliatin saya begini. Oh gitu, sorry. Tiba-tiba ngomel. Iya. Itu sih kalau gue. Ada Sting, Aerosmith. Oh ya, The One Who Missed a Thing juga asik. Itu sih gue tadi tuh si My Heart Will Go On karena ya buat teman Tangerang mungkin yang masih pakai lagu itu buat wedding jangan I Will Always Love You, sorry. Jangan pakai lagu itu ya. Iya, sebenarnya itu kan lagu perpisahan sebenarnya. Skyfall-nya Adele juga enak tuh. Dari Skyfall Spider-Man ya? James Bond. Oh, James Bond. Dapat Best Original Soundtrack kalau nggak salah. Best Original Soundtrack. Grammy ya. Oh ya, tahun berapa tuh ya? Aduh, kurang tahu ya. Kalau tanggal 2012. Oke, boleh. 2012. Oke. Ya kalau lokal mah yang paling rame ya ini Terbuang Dalam Waktu. Terbuang Dalam Waktu ya, sore ya. Sore lah. Benar. Walaupun itu sebenarnya rilisan 2023. Lagu lama yang dipakai soundtrack gitu ya. Iya. Lagu lama yang dipakai soundtrack akhirnya. Dan kalau nggak salah waktu itu gua kan sempat dengar beberapa interviewnya Iga Mas Ardi. Iya. Katanya dia emang saat itu lagi sepi panggungan kan, bara suaranya. Terus diajakin sama yang buat film itu ya. Yang buat film sore untuk boleh nggak sih gue pakai lagu lo yang Terbuang Dalam Waktu nih buat gue jadiin soundtrack di film gue gitu. Oh ya silakan boleh gitu, ya udah. Ternyata semeledak itu, sepecah itu. Kalau soundtrack soundtrack itu kayaknya paling enak tuh kalau Indonesia film ini tau 5 cm. Oh 5 cm Niji juga asik tuh. Rahasia Hati, terus tenggelamnya kapal Van der Sar. Van der Wijk. Oh iya Van der Wijk itu juga enak. Tapi ya sih maksudnya ada Padangan Cinta juga ya. Ada Padangan Cinta iya. Mary Guslau. Iya kan. Tuh ada Padangan Cinta. ADC. Oh, ini beneran isinya itu soundtrack semua kan ya? Iya, itu filmnya masih rekam di situ. Bukan ya? Bahagia. Audio doang. Gak ada, beda film. Itu perahu layar. Ini ada Bimbang juga nih, Meli Guslau. Iya. Original Motion Pictures soundtrack. Iya. Meli Guslau cukup sering untuk ngisi soundtrack ya? Bener, Meli Guslau tuh kayak dulu kan ratu soundtrack ya. Iya. Film-film tuh. Kalau ratunya tuh Meli Guslau, rajanya siapa ya? Romai Rama. Bukan dong. Apa ya? Siapa ya? Kayak tapi nih ya, gue mau nanya nih sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menurut lu nih, kalau misalnya ada kesempatan satu musisi untuk mengisi soundtrack, lu pengennya musisi siapa dan untuk memainkan film apa? Baca dulu deh. Lagu The Addams boleh tuh, film-film action kayaknya boleh tuh. The Addams film action ya. The Addams juga film ya, konservatif tuh kan? Konservatif di ini di Janji Joni. Oh Janji Joni ya, bukan Ji ya? Oh Ji mah Jagos tuh, lupa saya. Janji Joni tuh lumayan banyak juga tuh soundtrack menariknya tuh. The Addams konservatif, habis itu Teenage Death Star kan, I've Got Johnny in My Head. The Sigit juga ngisi bukan sih? The Sigit kayaknya iya deh. Kayaknya ya, gua agak lupa sih. Itu Janji Joni juga luar biasa sih. Lo The Addams untuk film action? Action. Lo apa Coy? Gue ya, ini agak aneh sih. Nah kan dari tadi emang nyebrang. Ini agak aneh. Gue pengen film horor komedi tapi yang isi lagu itu Kuburan Band. Wah tapi itu menarik sih. Menarik kan? Dengan lagu cinta gitu. Oh berarti lo ada dramanya, horor tapi komedi juga gitu ya. Pas tuh kayak kuburan gitu ya. Kalau gue kayaknya kalau gue ngomong pakai lagu-lagu horor, temanya cult, pakai lagunya The Sigit. Keren. Iya. Bisa horornya keras tuh berarti ya. Lagu-lagu penyembahan gitu, pakai lagu-lagunya disigit gitu. Atau pakai lagu-lagunya BATDD. Oh iya. Iya. Sama ini apa? Nusantara Beat tuh pas cocok juga tuh. Nusantara Beat asik sih. Tapi itu mungkin kalau luar ya. Kalau lokal tuh gua kan dengerin BATDD juga lumayan sering ya, gara-gara produser kita selalu menyekoki kita. Iya benar. Benar banget. Siapa sih produsernya? Dengan vibes yang menurut gua lumayan energik dari musiknya, terus juga sangat ngawang ya dari lagu-lagunya. Kayaknya kalau misalnya pakai lagu-lagu yang cult gitu, dibawa sama BATDD itu asik sih buat gue. Iya sih. Itu kalau misalnya band-band lokal gitu, kalau ada kesempatan untuk bisa lanjut bikin soundtrack gitu. Kalau luar, wah luar ya. Aduh nih. Gue kalau luar, kayaknya gue pengen balik lagi ke zaman-zaman era
film-film kayak American Pie. iya. Pokoknya film-film tentang masa SMA gitu-gitu yang ngisi Blink-182. Kayak gue udah jarang ya maksudnya ngelihat film-film kayak film-film ngebahas soal kisah-kisah SMA, lu lagi di dorm. Udah jarang ya. Abis itu malam puncaknya di finalnya itu lagi prom night. Iya kayak kisah cinta di situ. Kisah cinta di situ. Manggungnya tuh pakai dengan musik-musik band gitu kan. Kayak udah jarang ya. Jarang. Paling kalau misalnya kalau nggak Blink-182 gue pengen Panic! At the Disco yang ngisi. Oh iya. Biar tetap relevan sama sekarang kan. Kalau sama ini paling ya. Kalau nggak Panic! At the Disco, Blink-182 atau nggak Turnstile. Apa? Turnstile? Turnstile kayak asik tuh butuh acara-acara anak SMA gitu. Iya. Kalau gue sih lebih pengen film-film romantis lagi, men. Wah, emang anak. Tapi yang ngisi itu asmara. Kalau gue lebih pengen film-film romantis tapi yang ngisi Steven Tyler. Vokalisnya Aerosmith, tapi tanpa Aerosmith ya. Oh, Steven Tyler-nya aja. Kayak lebih enak gitu kalau ngisi suara gitu lagu-lagunya. Kalau Mas Edo luar ya film. Penyanyi Mr. luar. Bean nggak bisa nyanyi. Bisa aja kok pengen bikin komedi. Oh ya bisa. Eminem sih cukup oke ya. Gue cukup suka sama yang pas dia ngisi 8 Mile. Green. 8 Mile, 6 Mile. 8 Mile. 8 Mile ya. Love Lose Yourself. Iya benar. Itu keren sih ya. Itu pecah banget sih. Tapi men kalau kan kita biasanya kan kadang punya waktu nonton di bioskop. Tapi kalau kita libur kan kadang suka nonton di rumah ya. Iya. Nah kalau di rumah itu biasanya kan kita butuh sofa yang enak buat nonton ya. Benar. Pasti nyari tempat yang paling nyaman gitu loh. Apalagi kalau bukan ajak furnitur. Iya gue setuju sih. Kalau misalnya kita nonton kan pasti berjam-jam gitu. Apalagi kalau filmnya kan ada yang 3 jam, 2 jam gitu kan. Kita naiknya 2 jam lebih. Kalau misalnya duduk yang gak PW kan gak enak ya. Iya. Abang betulin ada nyelip gitu kan. Iya. Habis itu pasti pernah ngerasain ketika lu lagi duduk di sofa gitu nyari remote TV yang kayak aduh remote TV mana. Nah, ajak furniture itu bisa jadi solusi buat sofa yang nyaman. Bener untuk banget. lu nonton film lama-lama. Emang diajak tuh ada apa sih Mas Edo? Ada sofa doang atau apa sih? Ada sofa, ada kursi kerja. Oke. Terus juga banyak furnitur lainnya lah. Banyak furnitur rumah ya. Buat ngisi-ngisi rumah ya. Iya. Tampilannya juga pasti keren banget kan. Benar. Ini kayak yang kita pakai nih. Ini mereknya masih gue lupa deh. Shih-Tzu 3-seater. 3-seater, 3 saudara perempuan ya. Bukan itu 3-seater. Oh iya apa salah. Bukan dong. Sofa Shih-Tzu 3-seater. Nah ini kita pakai buat syuting podcast. Kadang juga kita kalau misalnya talk show di luar pakai ini juga. Benar. Ya kan. Dudukannya nyaman banget, tampilannya estetik di kamera. Pokoknya oke banget deh kalau bisa pakai ajak furniture. Iya kan. Nah kalau gue mau lihat-lihat produknya apa aja di mana tuh men? Gampang banget, lu mungkin bisa langsung cek di sosial medianya nih di Instagram ya. @ajak.co.id. Oke. Atau lu mungkin bisa cek di seluruh e-commerce favorit lo nih. Namanya Ajak Furniture. Sini nih. Sini kok di sini aja langsung ya. Iya. Ceting gitu. Gas aman ya. Itu tuh yang di ceting gitu. Ada bunyi Iya ceting itu. Kalau nggak ada bunyinya gue nggak mau hapus. Banyak nuntutnya mas ya ini ya. Banyak mintanya ya. Dan tadi kan itu kan pilihan lagu yang mengisi soundtrack versi kita. Iya. Kita bacain versi teman-teman kali ya. Boleh. Ini ada beberapa lagu-lagu film yang ashoy. Aso ya. Iya. Ini pilihan dari tim produser ya. Iya. Ini ada Golden K-pop Demon Hunter. Demon Hunter yang ini ya. Ini yang nyanyi tuh Ejay, Audrey Nuna sama Ray Ami. Gimana? Wow. Ejay. Jangan tadi serang. Gua enggak tahu pronounce ya. Ngomongnya gimana? Ini ada scene girl group ya. Ya. Hunter /X nih tampil di momen krusial ya katanya. Lagunya tuh powerful, struktural, khas K-pop ya. Yang dinyanyikan oleh karakter yang membuat lagu ini tuh berasa hidup. Ini dapat Grammy di tahun 2026. Iya. Di tahun ini ya 2026 ya. 2026 nih. Terus ada siapa lagi Mas Edo? Ada J-Ho. Oh ini India ya. J-Ho. Benar. J-Ho. Dari film Slumdog Millionaire. Komposernya ini A.R. Rahman. Lagu dari film Slumdog Millionaire yang rilis pada tahun 2008. Wah ini agak lama ya. Terdapat di scene terakhir di film ini. Dicampur dengan koreografi
menyanyikan lagu ini juga Menyanyikan lagu ini juga menjadi hal viral pada masanya. Menang Oscar dan Grammy untuk Best Original Song. Best Original Song. Oke. Jadi lumayan banyak juga ya list-list lagunya nih ada New Order, The Perfect Kiss. Habis ada Les Paul, How High the Moon. Habis ada Corgis juga Everybody's Got to Learn Sometime. Alpha Feel, Forever Young. Yang di mana tuh? Forever Young gitu ya. Emang itu ya? I want to be forever. Tapi beneran lagu itu kan? Do you really wanna live forever? Iya. Tapi lu India kan berjaya banget ya. Film India tuh ya dengan Bollywoodnya. Iya. Dulu. Ada masanya tuh megang banget. Kalau sekarang kan jadi Dracin. Pasar Indonesia juga apa? Kalau sekarang kan Dracin. Dracin bener ya. CEO. Aku ini CEO. Aduh. Gue minta insert itu. Kok Mas Pras ngejokes gue minta insert itu ya. Oke tuh. Tapi di Indonesia juga ada soundtrack yang cukup terkenal dari film yang cukup terkenal juga, Mas. Ini filmnya Catatan Si Boy. Lu tau film? Ya film Catatan Si Boy kan? Oh tahu dong. Yang jadi si Emon siapa, Dil? Didi Petet. Yang jadi Didi Petet. Si Boy. Didi Petet. Jadi Emon tuh. Lu gak tahu Emon? Gue tahu bintang Serius? Emon. Gue tahu bintang Emon cuma. Emon. Gue tahu bintang Emon. Ini dinyanyiin Si Boy, sama Atik tahu. CB. Judulnya Terserah Boy. Ini salah satu soundtrack yang sangat terkenal dulu ya. Yang bikin lagu itu Deddy Dukun dan konon katanya bikin lagu ini lo telepon katanya. Oh, keren tuh ya. Iya. Lumayan oke sih. Gua agak lupa sih kayak Catatan Si Boy itu 90-an banget enggak sih filmnya? Iya. Jadi Boy kalau enggak salah Ongki Alexander. Oke, Alexander bener banget. Film lokal yang menurut tuh di era itu megang tuh apa sih? Warkop film ya, bukan series ya? Wah, film dia. Oh ada filmnya ya? Warkop DKI. Iya. Gue di era itu kayak gue masih nyangkut sama ya 3 hari untuk selamanya. Warkop mah kejauhan dong. Di era yang mana nih? Catatan Si Boy. Iya di 90-an awal, 90-an akhir sama 2000-an awal lah. Oh. Catatan Si Boy 90-an akhir kan? 90-an awal ya? 90 awal. Gue kira 96 gitu. Nah kalau 90-an akhir gue sama 2000-an awal gue tuh masih nyangkut sama 3 hari untuk selamanya. 3 hari itu selamanya ya. Dan itu kan juga jadi soundtracknya dari Float kan. Dijadiin lagu juga 3 hari untuk selamanya. Oh itu lumayan sering juga tuh Float jadi soundtrack ya. Jadi soundtrack tuh 3 hari untuk selamanya. Habis itu di film Laskar Pelangi juga. Kalau gua Niji juga lumayan sering Niji, sama dulu apa filmnya 100 Hari Mencari Cinta, Salon Seven tuh. Oh, 30 hari. 30 hari ya, 100 hari. Nur meninggal 100 hari. 100 harian. 2 bulan lebih 10 hari. 100 harian. 30 hari mencari cinta tuh lagu juga enak-enak tuh. Salon Seven yang mana? Salon Seven, Salon Seven yang mana? Yang aku pulang sama yang melompat lebih tinggi kan? Oh, itu sempat jadi soundtrack film ya? Iya di soundtrack film itu tuh 30 hari mencari cinta. 30 hari mencari cinta. Oh iya, gue baru tahu sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal tadi kan kita ngomongin soal soundtracknya. Gimana kalau kita ngomongin seputar musik nih? Kita ngomongin soal biopik. Kita ngomongin soal film yang mengenai musik. Oh boleh. Boleh. Cakep. Ya baru-baru ini kan yang bakalan tayang gitu kan adalah Beatles kan sama Jackson kan. Ya. Nah menurut lu gimana tuh the film Beatles nih? Kan udah ditunjukin nih aktor-aktornya nih. 4 orang nih aktornya Beatles nih. Iya ada menurut lu gimana tuh? Ada Paul Mescal ya yang jadi Paul McCartney, terus Frankie Dickinson. Oh Harris Dickinson. Jadi John Lennon, Joseph Quinn jadi George Harrison, Marcus Harrison. Dan juga ada Barry Cogan jadi Ringo Starr. Oh, tapi menurut gue ya yang paling mirip itu Paul McCartney-nya lagi. Iya benar. John Lennon kurang. Iya Ringo. Iya itu sih. Paul McCartney enggak yang paling mirip. Paling jauh itu menurut gue George Harrison-nya lagi. Iya. Gue lumayan suka Beatles ya. Dan kayaknya juga salah satu film yang gue tunggu banget sih untuk tayang di Indonesia gitu. Selain Michael Jackson ya. Selain Jackson. Tapi katanya The Beatles itu mau dirilis per point of view-nya si personilnya. Oh iya. Serius? Iya dirilis berurutan gitu. Oh gimana tuh konsepnya maksudnya? Ya misalkan dari Paul McCartney.
Nanti ada dari sudut pandang si John Lennon. Oh. Jadi sesuai dengan pemahaman dia Staf personil gitu ya. Saat berada di The Beatles. Oh, berarti pandangannya masing-masing orang-orang ini personil-personilnya mengenai Beatlesnya. Iya. Rencananya. Oh gitu. Iya. Dan Ringo kan merupakan personil terakhir yang join di Beatles kan. Jadi juga cocok banget untuk meranin ayah kan. Waduh itu Ringo Agus Rahman dong. Ibu lagi aja. Callback lagi sama beliau. Jackson juga itu menarik sih menurut gua. Dan yang meranin si Michael ini juga masih keluarga kan? Masih ponakan. Ponakan masih ya. sepupu apa ponakan? Anaknya gitu. kakaknya kalau nggak salah ya. Mirip banget lagi. Iya. Jackson muda banget itu. Itu Jackson muda banget sih. Keren. Dan zaman dulu juga kan ada filmnya kan, Thriller gitu-gitu kan. Iya, Thriller. Emang ada ya? Thriller itu jadiin film apa cuma album doang Kayak ya? lagu doang deh. Album Cuma doang lagunya itu bercerita agak panjang kan filmnya. Oh lagunya, iya, video klipnya. emang music videonya, video klipnya emang akhirnya tuh Jadi zombie. Iya, kesana tuh kayak film banget. Iya. Nah ini emang lumayan seru juga sih. Gua nungguin juga sih tuh Beatles sama Jackson sih. Iya. Kalau yang lu tahu apa Mas Edo? Yang film itu yang ada musiknya kayak drama musikal gitu-gitu. Atau film biopik gitu ya. Biopik gitu. Selain Queen. Ada Queen ya? Bohemian Rhapsody ya? Bohemian Rhapsody itu tahun berapa ya? 2018 ya? 2018 tuh ya. Petualangan Sherina. Oh iya kayaknya banyak Sherina tuh ya. Drama musikal ya. Yang terakhir yang Sherina udah gede. Sherina 2 ya. Petualangan Sherina 2. Petualangan Sherina 2. Satu juga. Itu seru gak sih? Gue belum nonton tuh. Yang 2 sorry to say. Bagi gua kurang. Kenapa? Dari alur ceritanya seperti ya agak maksa untuk dari konflik ya. Konfliknya itu kayak seakan maksa gitu sih. Bagi gua, ini menurut kepercayaan saya. Oh benar. Lagi-lagi. Kalau menurut lu Mas Edo, Sherina 2 gimana? Gue belum nonton loh sumpah. Gue baru di depannya doang ya. Cuman dari tadinya mau liputan ke luar negeri tiba-tiba ke pedalaman Kalimantan sih. Iya. Agak janggal sih. Oh gitu? Iya. Tiba keluar negeri tiba-tiba ke pedalaman Kalimantan gimana ceritanya? Di cancel. Jadinya dikasih ke tim yang lain yang keluar negerinya. Si Sherina tiba-tiba suruh illegal logging ya. Penjualan kayu liar gitu-gitu. Nah, ketemu lagi sama penjualan kayu liar sama penjualan hewan. Oh iya benar. Dan itu tuh kayak ngejar penjahatnya kayak panjang banget jalannya perasaan gitu tuh. Tuh kayaknya aduh bagi gua ya maaf banget ya. Bagi saya, menurut sekali lagi, menurut keyakinan saya kurang. Nah kalau misalnya yang bagus tadi Petualangan Sherina, apalagi menurut lu Mas Edo, yang menurut lu kayak ini teman Tangerang tuh wajib banget nonton. Yang musik. Oh ini apa? Up ya, yang joget-joget breakdance. Oh iya, Step Up. Stand up. Emang ya? Iya, Step Up. Bukan stand up. Iya, Step Up. Step Up itu bagus lagi. Itu bagus, gue nonton 1, 2, 3. Gua waktu itu kan ini ngomongin dia agak keluar dikit ya. Jadi waktu itu gue nonton Step Up ceritanya. Gue tuh sama mantan gue lah. Terus kita pengen nonton cuma gak tahu nonton film apa gitu. Waktu itu lagi keluar di bioskop Step Up 3D. Gue datang nih ke studio. Gue datang gue ngeliat-liat film apa ya? Ini kayak Step Up bagus nih, film action gini terus nih. yang pertama. Yang ketiga. Pas gue nonton kok joget. Tapi itu bagus. Keren kan? Bagus. Tapi itu lebih nge-highlight dance gak sih? Iya, nge-highlight dance. Berarti lo abis nonton itu jadi pengen joget gak sih, men? Apa? Jadi pengen joget gak sih abis nonton itu? Parah Kan? Suka banget goyang gue. Wow. Goyang apa? Apa? Ya joget kan? Iya kan? Bahkan saya nanya aja. Step Up bagus. Petualangan Sherina oke lah. Gue agak lupa sih alurnya gimana. Karena gue nontonnya waktu gue kecil. Benar, gitu. film kecil, masa kecil. Saya juga masih kecil saat itu sih. Cuma ya. Juga tau. Botol sirup. Botol sih. Lo apa coy? Gue? Slang gak ada matinya. Celoka, wah iya lagi itu. Slang gak ada matinya itu best sih. Keren sih. Itu tuh. Bun, mau makan Bun. Itu keren banget. Siapa? Herjunot Ali. Herjunot Ali siapa? Yang bukan mana? Herjunot Ali. Adipati Dolken jadi bibit. Terus siapa Yeah. yang jadi kakak? Sebentar. Kakak itu jadinya Ricky Harun. Ricky Harun. Iya. Terus Rido. Tapi itu bagus lagi. Keren. Tapi saya nggak menceritakan slang sebelum formasi yang terakhir ya. Sebenarnya kalau ceritain digabung dari ceritain formasi sebelumnya itu keren banget kayaknya tuh. Ada Pai, ada
Bongki Indra gitu ya. Scene yang paling menurut gue keren ya di film Slang Gak Ada Matinya adalah ketika Slang itu nggak jadi headliner. Iya yang sama salah satu band juga ya. Iya sama Dewa ya. Sama Dewa. Abis itu ya karena mereka di akhir lagunya mereka nyanyiin Kamu Harus Pulang kan. Iya. Bubar. Literally bubar. Dewa gak ada yang nonton. Cuman segelintir doang yang nonton. Iya. Itu lumayan ikonik sih buat gue tuh scene film itu tuh. Benar. Dan kalau gak salah dulu di film itu ceritain juga gak sih kenapa fans Dewa sama Slang tuh suka rusuh sih? Enggak deh. Enggak ya? Gue sih enggak ya. Iya. Kalau luar apa ya? Slang Gak Ada Matinya. Kalau luar? Luar yang main gitar tuh apa ya? Film gitar tuh? Aduh gue lupa judulnya. Bukan. Itu sirup. Gitar Hero. Bukan mas, gitar kentrung. Wow. Gue lupa deh, Lalale juga bagus. Lalale bagus. Bagus. Gue penasaran sih The Greatest Showman ya. Gue belum nonton. Gue waktu itu main nonton itu cuma kayaknya Zombieland lebih tertarik gue. Gue Greatest Showman belum nonton. Cuma kata orang-orang ya, ini tuh wajib banget sih nonton Greatest Showman nih. Gua belum kesampaian sih nonton itu. Bagus itu Greatest Showman. Nah, menurut gimana Mas Edo? Bagus. Hugh Jackman ya. Benar. Hugh Jackman ini kan dengan menurut gue pribadi, Hugh Jackman itu sangat terkenal dengan Wolverine-nya. Iya. X-Men-nya dia. Dia tuh dari awal X-Men sampai akhirnya Logan, itu udah melekat banget karakter Wolverine. Nah tiba-tiba bikin musikal nih. Gimana menurut lo nih? Kalau dari ceritanya sih bagus ya. Karena si Hugh Jackman ini dia ngumpulin orang-orang dengan karakter-karakter berbeda itu, jadi dia bikin sirkus. Sirkus. Tentang sirkus emang main. Tapi dia ada banyak musikal-musikalnya gitu juga. Oke. Dikit-dikit nyanyi joget dah pokoknya. Oke. Tuh. Kayak kalau misalnya dikit-dikit nyanyi joget Frozen gitu. Frozen iya. Tapi jujur ya, gue tuh adalah guilty pleasure gue ya kalau misalnya soal musik ya. Dan gue dulu suka banget lagi. Iya Frozen gue suka banget lagi dulu. Disney tuh nggak pernah gagal sih kalau misalnya bikin musikal ya. Berhasil terus. Aladdin bagus. Aladdin bagus. Apa namanya soundtracknya? Aduh. I Can Show You The World. Itu mah ini Beauty and the Beast. Itu enggak benar. Aladdin. Apa? A Whole New World. Oh iya. I can show you the world. Iya, kalau yang Beauty and the Beast? It's Beauty and the Beast. Judulnya doang. Ingat. Iya. Aladdin bagus. Dan filmnya juga lucu sih buat gua untuk film yang lumayan ringan ya. Aladdin bagus sih. Iya. Beauty and the Beast juga kayaknya bagus juga ya. Beauty and the Beast ya. Kayak kalau gue pribadi, gue tuh lebih suka kalau musik tuh gue lebih sering nonton yang biopik. Biopik ya? Waktu itu gue nonton Aquaman, itu filmnya The Beatles juga. Jadi sebelum akhirnya jadi The Beatles tuh mereka tuh bikin band namanya Nowhere Boys. Berarti menceritakan sebelum Beatles? Sebelum Beatles dan sebelum Ringo. Iya. Sebelum Beatles dan akhirnya sampai ke Beatles. Nah itu tuh gue lumayan oke tuh, filmnya bagus dan salah satu soundtracknya adalah In Spite of All the Danger. Itu enak banget. Itu valid banget sih In Spite of All the Danger. Terus agak kesinian dikit, era 60-an itu ngebahas bandnya Doors juga tuh bagus buat gue. Itu menceritakan, sebenarnya bukan The Doors-nya secara spesifik sih. Si Jim Morrison ya vokalisnya Doors sih. Jim Morrison juga. Ya? Jim Morrison. Itu menunjukkan kalau misalnya dia itu dari awal dia pengen menjadi filmmaker. Ya. Terus itu filmnya membosankan. Terus sama teman-temannya itu diajak ngeband. Iya. Ada lagunya dia tuh Do Light My Fire. Itu diciptainnya cuma sesimpel kayak mereka lagi di ruang studio. Terus coba kasih gue waktu sebentar. Habis itu Jim Morrisonnya keluar. Balik lagi udah jadi Light My Fire. Dan menjadi lagu paling ikoniknya Doors sampai sekarang ya, Light My Fire. Dan ada satu film yang juga keren mas, menurut saya, film Star Is Born. Star Is Born. Oke. Itu soundtracknya kan keren ya, yang Lady Gaga sama siapa yang main? Bradley Cooper. Iya itu keren banget sih.
Pas swallow ya? Swallow bener. Sendal kan? Sendal swallow. Masuk. Masuk ya. Iya. Pas kan emang suka pakai swallow kan. Sama Kasogi. Menyu ya. Sama Neckerman. Diinjak nyala. Nyekerman juga pernah. Tapi ya sih Star is Born bagus sih. Keren. Soundtracknya juga enak-enak kan? Iya. Tapi kayaknya paling ikonik yang sama Bradley Cooper itu tuh. Iya. Itu lagu yang walaupun endingnya berpisah ya. Itu keren sih. Iya. Kalau masih ngomongin soal biopik ya. Gue bisa banget nih ngerekomendasiin teman Tangerang untuk nonton Doors. Itu mantep banget sih. Buat gue pribadi gue suka banget Doors. Sama ada satu film itu. Apa? Waduh. Itu tuh filmnya tuh menceritakan seputar kalau misalnya dunia itu nggak ada Beatles. Yesterday. Wah, tepuk tangan Mas Adil. Itu bagus, buat gua. Gila, keren. Buat gua itu keren banget lagi. Yesterday itu bagus banget lagi. Keren ya. If dunia tuh nggak ada Beatles. Emang nggak? Oh ya, nggak ada Beatles. Orang nggak tahu Beatles, nggak tahu karya-karyanya, mereka tuh nggak tahu kalau misalnya Beatles tuh ada, tapi personil-personilnya tetap ada. Tapi cuma emang gak jadi di Beatles aja. Jadi ada satu cowok yang akhirnya tuh ya pokoknya gue lupa gimana ceritanya, pokoknya akhirnya dunia nggak ada Beatles aja. Oh, tinggal gini dong ya? Pokoknya nggak ada Beatles, terus si cowok ini cuma dia doang yang tahu kalau Beatles tuh masih ada. Iya. Terus lagu-lagunya Beatles dia ciptain lagi. Jadi mengakui sisi lagunya tanpa harusnya ngurusin ribet royalti gini lah. Akhirnya jadi punyanya dia lagunya. Wah. Nah konfliknya di situ tuh ketika dia jadi rockstar. Ending filmnya wah itu bagus banget lagi endingnya. Spoiler nggak Mas Adil, boleh nggak? Endingnya? Tipis aja, boleh nggak spoiler? Kan ini nyanyi lagu Obladi Oblada. Enggak, yang ending yang John Lennonnya. Spoiler alert teman Tangerang, kalau misalnya lu pengen nonton lu mungkin bisa skip bagian ini ya. Gimana? Iya pasti lu udah pada nonton lah. Gue belum nonton. Endingnya itu pokoknya si cowoknya ini nih si pemeran utamanya nyamperin John Lennon. Terus dia ketok rumah, salah satu rumah diketok, buka pintu ngelihat. Lu John Lennon ya? Iya. Lu masih hidup ya? Lu sehat gitu. Wah sedih banget, haru banget lah. Akhirnya mereka tuh jalan ngobrol berdua gitu. Itu bagus banget sih filmnya. Menurut gue salah satu film yang berkesan adalah Yesterday. Dari salah satu lagu juga dari Beatles. Bagus. Nah kalau menurut Mas Edo, apa Mas Edo film yang menurut Mas Edo itu banget? Itu banget tuh apa tuh? Ya maksudnya bagus itu ya dari film gitu, dari musik gitu. Film yang banyak musiknya Camp Rock. Demi Wow. Lovato. Oh. Gue belum nonton. Gue tau ya Camp Rock lagi. Waduh. Camp Rock. Coba gimana tuh Mas Edo Camp Rock ini Mas Edo? Camp Rock ini. Ceritain tentang apa sih? Dia kayak apa sih namanya? Apa ya? Perkumpulan Persami kali ya. Persami. Perkemahan Sabtu Minggu gitu. Camp. Iya. Camping. Nah dia di situ banyak terlibat apa kayak ada teman apa sih bullying gitu. Terus juga ada yang jatuh cinta, naksir. Oke. Soundtrack tuh enak-enak ya? Itu yang main siapa ya? Yang main filmnya siapa itu? Iya nggak maksudnya ada bintang lain nggak gitu maksudnya? Jonas sih kalau nggak salah ada Jonas Brother ya. Jonas Brother. Oh Jonas. Iya. Masih ya kalau misalnya musik itu mah oke lah. Sing Street dari nonton belum? Belum. Itu bagus juga tuh. Itu sebenarnya lebih bukan biopik sih, cuma film tentang musik aja, anak band aja. Tuh, itu juga kalau misalnya lu nyari film-film yang lightweight, yang ya lu pengen nonton sambil nyantai gitu, lagi nggak pengen mikir-mikir banget gitu ya. Sing Street bagus sih. Tapi kalau film Thailand yang bagus adalah Succeed yang anak yang punya band gitu loh. Oh ya? Itu keren deh perjalanan satu anak murid SMP apa SMA gitu, pengen punya band gitu. Itu keren deh. Terus si band ini suka sama satu cewek kalau salah tuh. Keren deh kayaknya. Kayaknya. Belum nonton dong. Itu keren. Belakangnya ngomongnya kayaknya. Soalnya kayak gak yakin gitu deh. Yakin, cuma
Gitu. Ceritanya gitu. Lu harus nonton deh film Succeed. Apa namanya? Succeed. Oke. Keren. Terus apa lagi ya film? Wah tuh banyak banget sih kalau misalnya kita bicara soal film-film yang mengenai musik ya. Gitu. Itu bahasannya bisa panjang banget sih itu. Tapi kalau dari gua pribadi nih ya, teman Tangerang lu coba nonton Doors, Yesterday sama Sing Street. Itu 3 itu gue rekomendasiin buat lo teman Tangerang. Lo mungkin bisa rekomendasiin buat teman Tangerang. Apa nih kira-kira dari versi lo? Iya, versi lo Mas Edo. Film itu Camp Rock lumayan bagus tuh. Camp Rock. Terus yang Indonesia apa ya? Coba Mas Pras dulu deh. Gue. Kalau luar sudah pasti Star is Born ya. Star is Born. Itu keren banget. Terus kalau Michael Jackson, The Beatles juga kayaknya boleh mungkin ditonton ya. Iya. Kalau Queen, Bohemian Rhapsody wajib sih. Itu wajib sih, keren walaupun gitu. Iya, menceritakan Rami Malek tuh the best di situ. Enggak menceritakan sisi buruknya dari Freddie Mercury ya. Kalau Indonesia itu selain gak ada matinya sama apa ya? Petualangan Sherina yang pertama. Itu keren. Kayak kalau realita cinta rock and roll itu. Oh iya benar, itu dia realita cinta dan rock and roll. Itu soundtracknya BIP kan? Iya BIP. Udah Ipang apa BIP sih? BIP kan ya? Ipang deh. Catatan Ipang, Cas juga keren, Cas. Berarti lu apa tadi masih ada catatan akhir sekolah sama Camp Rock. Oke ya. Mas tadi Star is Born sama Selain Gak Ada Matinya. Nah kita mau bacain referensi dari teman-teman yang ada di belakang layar kita. Banyak ya. Ada beberapa nih. Sounds of Metal juga menarik banget sih nih. Iya. Ini drummer band heavy metal ya yang mendadak nggak bisa denger. Siapa itu? Mendadak tuli itu di film Sounds of apa tadi? Metal. Iya. Sound of Metal itu juga menarik banget sih. Iya. Itu gue belum nonton. Tapi banyak orang yang nyaranin gue buat nonton itu. Lu udah nonton kapan? Lu harus nonton sih Sound of Metal. Oh jatuh Mas? Iya itu lumayan banyak yang rekomendasiin gue sih. Itu tahun berapa tuh film? Tahun berapa sih itu? Oh masih baru. Iya. OTT. Operasi tangkap tangan. Iya. Oh Amazon Prime oke sih. Kalian ada yang nonton Garasi? Garasi nonton dong. Ini juga salah satu rekomendasi dari teman-teman nih. Iya, salah satu band yang dibentuk gara-gara film. Nah menurut kalian filmnya gimana? Keren. Kisah cinta dan pertemanan di situ. Ferdi Nuril dan Ayu Ratna. Itu keren. Oke. Lalu gimana Mas Edo? Garasi nih. Itu di situ meng-highlight actingnya Ferdi Nuril ya. Sehingga dia jadi banyak kesempatan main film ya. Iya, jadi dari situ ya jadinya. Dari situ ya? Iya, dari Garasi itu. Iya. Habis itu vibes-nya gimana tuh? Karena gue jujur gue belum nonton Garasi sih. Iya. Coba gimana vibes-nya? Ini kan band banget nih Garasi kan akhirnya terbentuk band kan gara-gara film ini kan. Iya. Tentang anak band. Kayaknya itu konflik keluarga juga ya. Benar. Konflik keluarga? Kayaknya ada orang tuanya gak dukung deh. Oh gak support? Gak support. Dipercayalah ya. Dia agak out of topic dikit lagi ya. Kalau misalnya kita bicara soal anak band dan keluarga. Kalau misalnya lu belum dapat ngasih ke orang tua lo duit dari hasil lo ngeband, pasti lo gak bakal disupport. Iya. Itu dia berbicara dari pengalaman gue pribadi ya. Sama saya juga. Jadi itu mungkin bakal relate sama gue sih Garasi ini kali ya. Karena waktu itu awal-awal gue ngeband tuh kayak ngapain sih buang-buang duit kamu tuh. Kamu kok sedia-sedia tuh bayar. Kamu tuh bayar 50.000 per jam itu loh gitu. Kamu bayangin kalau misalnya seminggu 200.000 kamu habis. Sebulan 200.000 kamu habisin setiap minggu kamu datang. Saat tiba-tiba gue datang ke nyokap mah hasil ngeband. 2 minggu kemudian kamu gak manggung lagi? Persis. Gue juga begitu. Ngabisin uang recording sekitar 2 juta lebih. Ngomel lah. Pastilah. Di rumah manggungnya mulai banyak. Itu mak gue dukung. Tapi satu yang gak mendukung gue saat itu. Pasangan. Berat. Sampai akhirnya gue gak ngeband tuh berapa tahun tuh. Oh lu pernah ada di fase di kontrol pasangan gitu pernah ya Mas? Parah. Apa sih? Oke.
Daripada yang enggak. Daripada main buka pasangan. Oke, nah mungkin kalau misalnya tadi film-film kan garasi udah. Sama ada film yang model kayak garasi tuh men. Apa? Yang ngebentuk band The Wonders, The Things You Do. Film apa ya? Waduh gua gak tahu lah gitu. Apa dia tau gak dia? Aduh gue lupa lagi. Yang ngebentuk band The Wonders luar. Gara-gara film itu bentuk band dan lagu itu jadi nomor 1 Billboard loh. Lumayan. The Wonders. Oke. Ayo tampil tadi ya. Ditampilin di sini. Harus bunyi ting ya. Kalau nggak ting gue nggak mau. Sama terakhir kali ini. Apa? Kok udah terakhir aja sih? Yang pengen banget gue tonton dan gue rasa tuh kayak ini bakal bagus banget. Glenn Fredly sih. Oh iya Glenn Fredly ya. Kalian yang mainin si ini kan siapa namanya? Yang jadi Glenn? Martinolio. Itu yang juga main 4 cm? 4 sekawan. 4 sekawan. Big Four yang jadi. 4 sekawan. Iya benar. Iya benar. Glenn Fredly. Kalian udah nonton? Belum. Oh, lu belum nonton juga? Belum. Oh, gue kira kalian udah nonton. Gue belum nonton sih. Iya belum. Glenn Fredly gue belum nonton sih. Krisya pun gue belum nonton. Krisya gue udah nonton. Nah, Krisya keren banget bagi gue. Itu dari perjalanan Krisya yang mulai dari musisi bawah ya, sampai akhirnya tuh dia dibingungkan ya dengan kontrak 2 label besar, sampai akhirnya dia memilih musika. Terus sampai akhirnya dia pindah agama. Terus dia nikah dan di lagu apa? Akan tiba masa akan datang hari. Itu dia. Religius. Kan bener lah. Coba awalnya gitu, coba setel. Mau demo. Beda semua. Demo. Lu mau demo. Demo BBM. Iya. Itu Mas Adi Tagorno. Mati. Ini apa pakai itu. Jadi kalau diciptain lagu itu tuh sebenarnya Krisya itu udah mulai sakit. Oh gitu. Jadi sebenarnya dia tuh buat lagu itu sekitar agak lama tuh prosesnya tuh. Karena dia ngerasa kalau gue nyiptain lagu ini nih udah bener buat gue belum ya? Gue jadi musisi tuh buat apa gitu. Oh gitu. Dia ada keraguan di situ. Mempertanyakan kejujurannya dia ya sebagai musisi ya. Gue bermusik tuh buat apa? Berarti kurang lebih sama kayak Queen ya. Yeah. Kan akhir-akhirnya tuh si Freddie Mercury kan akhirnya menurunkan egonya, akhirnya balik lagi Queen untuk manggung di Live Aid kan. Itu dengan kondisi dia lagi sakit kan saat itu. Iya benar. Dan ikonik banget sih itu. Krisya lo harus nonton sih. Iya deh, kayak gue harus nonton sih. Ya gitu, 2 itu paling Krisya, Glenn Fredly sih gue pengen banget nonton tuh. Sama Greatest Showman tetap sih. Masih dihantui dengan film itu sih gue. Aduh, di Krisya itu ada scene yang paling Shin. Shin Tahyong. Di mana Krisya bilang kalau ke si calon istrinya nih, kamu nanti nggak bisa hidup sama aku sebagai musisi. Pokoknya istrinya ngomong apa, pokoknya aku percaya sama kamu deh. Oke. Apapun yang terjadi aku sama kamu. Iya. Nah, itu ada nggak sih zaman sekarang cewek kayak gitu? Oh iya mungkin ada aja. Ada aja ya. Mungkin sebagai seorang anak band gitu ya, musisi gitu kan belum tentu masa depannya kan terjamin gitu ya. Oke, benar. Coba deh kita ngambil kutipan quote film yang menurut kalian keren sebagai closing kita nih. Sebagai closing. Sebagai kutipan closing. film ya. Menarik banget nih. Aduh, saya cari dulu. Ada yang kalian inget gak? Buat closing nih. Gua dulu deh. Iya. Gue suka banget kutipan ini dari film Doors tadi. Doors. Pokoknya gue lupa exact wordnya kayak gimana. Cuma dia itu pertama kali ngeliat cewek yang dia suka, dia tuh datang ke party gitu, dia ngeliat ada cewek cantik gitu kan, habis itu dia ngikutin tuh cewek, cewek ini lagi berdua sama pasangannya, terus dia ikutin dari belakang, terus dia nggak boleh masuk, dia manjat pohon, dia nyamperin si ceweknya, dia cuma ngomong gini, "Hai, gue Jim Morrison. Kalau misalnya kita ada kesempatan mungkin kita bakal bertemu lagi di masa depan." Itu keren menurut gue.
Habis itu dia cabut. Dan dia menciptakan lagu Love Street. Itu keren. Wah, keren. Nah, itu quote menurut gue keren tuh. Gue Jim Morrison dan mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kalau gue sih kayak yang tadi deh, Krisya itu deh. Itu pokoknya apapun yang terjadi sama kamu, aku tetap setia. Nah, padahal gue belum tahu tuh ada di belakang. Oh. Gak, tapi kamu ya potongannya gitu deh. Pokoknya ceritanya begitu gimana sih Krisya. Mau hidup berapa kali pun aku tetap milih kamu. JJK. Coba Mas Edo apa? Ada gak quote favorit lo untuk menutup quotes favorit podcast kita hari ini nih pojok? Quotes Sintayong juga bagus. Dari film Republik Twitter. Ya. Oke. Katanya dunia kerja itu cuma butuh relasi dan kenalan. Relasi IPK itu indeks prestasi itu cuman untuk orang yang gak punya keduanya. Wah. Gila. Keren. Luar biasa sekali. Keren. Wow. Closing statement yang bagus ya. Iya. Buat teman-teman kalau misalnya lu pengen nonton Pojok Musik lagi, kita tuh bakalan tayang setiap hari Rabu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan like, share juga ya, jangan lupa. Dan kalau misalnya lu pengen follow Instagramnya Damronin, ada nih, oke nih. Terus juga di sini. Edo di sini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Sahara Radio 5G. Ya dah, Pras pamit. Pamit undur diri. Edo juga pamit. Dah teman-teman, see you next episode.